ya. Teman-teman bentar ya. Ya. Din, apa Din? Nih masih udah jalan, aku Ya, tungguin. jalan lagi Din. ya. Jalan lagi. Ini kabel belum kabel. Ya, kabel colok dulu. Munduran yuk teman-teman. Mundur dulu. Aduh. Turun lagi Din. Cek. Din. Tera aman. Turun lagi Din. Cek Tera. Munduran Din. Ini. Din, HP Din. Ya, semua. Tera cek aman. Oke. Dadah, ya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah menunggu. Pertama-tama kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada para korban dari Hanania Group dan berharap semua permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pihak Hanania. Bagaimana juga ini kan merupakan kewajiban dari Hanania Group juga. Semoga akhirnya hak-hak dari para korban dapat segera dikembalikan. Yang kedua, tadi kami sudah diperiksa oleh para penyidik dari Subdit Kamnak Unit 2 di Treskrim Polda Metro Jaya terkait atas laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas nama tersangka. Jadi kami menerima panggilan ini, ternyata tersangkanya sudah ada, itu atas nama Ahmad Syah Farhan yang merupakan Direktur Utama dari PT Hazanah Tama Internasional kalau nggak salah, atau Hanania Group. Pertanyaan tadi di atas sebetulnya kami hadir kooperatif untuk menyampaikan ya dalam tanda kutip ya hubungan kami dalam hal ini klien saya Aliyah dan Torik terkait dengan Hanania Group. Mungkin di sini biar nggak ada berita simpang siur, nggak ada lagi mispersepsi, misinformasi, akan saya luruskan di sini. Jadi pertamanya ini memang sebetulnya untuk approach dari Hanania Group ini, Hanania Group lah yang meng-approach pertama ke Torik. Ini sudah lama, itu sebelum mereka berdua menikah bahkan. Cuma memang ya mungkin Toriknya juga belum pas, belum cocok segala macam, akhirnya didiemin, menikah segala macam. Udah di tahun 2025 akhirnya di-approach lagi, itu pada bulan November. Ini mereka yang meminta untuk mengajak kerjasama. Kerjasamanya apa? Kita tahu Torik dan Aliyah ini adalah public figure. Untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, menghasilkan uang untuk keluarganya, ya kita tahu lah ada jasa yang ia berikan. Apa jasa itu? Ya salah satunya endorse lah. Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Torik dan Aliyah ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa ya? Kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan keberangkatan. Nah, untuk keberangkatan umroh ini di bulan Desember, karena kan di approach di bulan November, akhirnya bulan Desember Torik dan Aliyah, Torik sih, fokus awalnya emang Torik ya, yang mencari informasi semua Torik. Torik mencari informasi lah. Ini tuh apakah merupakan travel atau ya travel yang kredibel, travel yang memiliki kapabilitas untuk memberangkatkan orang yang baik, apakah namanya baik dan lain sebagainya. Dan memang pada saat itu di bulan November setelah dicek, ini memang travel yang bagus gitu. Bagus dalam artian telah memberangkatkan banyak orang, ada event-event untuk para jamaah dan lain sebagainya. Sehingga ya pekerjaan ini diterima oleh Torik. Mereka Torik dan Ali juga berpikir lah, ya ini kita nggak bisa pungkiri juga. Mereka bekerja pada saat itu, tapi di sisi lain di akhir tahun bekerja sekaligus dengan ibadah. Akhirnya mereka berangkat. Nah ini mungkin yang perlu kalian ketahui juga, Torik ini diberikan benefit ya dalam tanda kutip, Torik dan Aliyah ya, mendapatkan benefit itu adalah untuk diberangkatkan untuk Torik, Aliyah dan Arash. Di sisi lain, mereka ini Torik dan Aliyah ini malah mengajak rombongan. Ada total itu yang berangkat 8 ya. Ada 8 orang yang berangkat, itu malah kita yang bayar. Jadi kalau misalnya dibilang, oke lah katakanlah kita ini berangkat dalam tanda kutip ada yang gratis. Cuma malah kita yang tetap bayar. Nah pembayaran dari Torik pun ini nggak sedikit. Kita telah membayar kepada Hanania ini itu mencapai hampir 170 juta lah, 160 juta sekian. Itu di luar biaya-biaya untuk ya di sana untuk makan, dan bayar mutoif dan lain sebagainya. Sehingga meskipun emang kita mendapat benefit ya, benefit dalam artian karena ini ada timbal balik ya. Timbal baliknya pada saat itu cuma story. Ada story lah, postingan story feeds itu udah selesai. Ya udahlah itu semua mereka berangkat, itu dari tanggal 8 sampai 15 kalau nggak salah Desember. Kembali ke tanah air, semua tidak ada masalah. Ternyata di bulan Maret ini, Maret kalau nggak salah, Maret atau April saya lupa ya, timbullah masalah seperti ini. Nah, sudah barang tentu dari awal kalau Torik dan Aliyah ini tahu bahwa Hanania Travel ini adalah travel yang bermasalah, sudah pasti mereka tidak akan mau mengiklankannya itu. Jadi ya
ya gini ya, kita makanya kami ini turut prihatin kepada para korban. Ya mungkin bisa dibilang juga ya kita tidak tahu karena dari kemarin itu infonya ini adalah travel yang kredibel, makanya diiklankan. Jadi ya mungkin para teman-teman di sini dapat melihat bahwa mungkin bisa dibilang juga ya mereka juga korban-korban dalam artian ya juga loh. Kok yang kita iklan ini ternyata begini di belakangnya. Ya kurang lebih mungkin bisa lanjutin. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Saya gimana juga orang yang suka melihat berita-berita juga dari teman-teman. Saya melihat ada yang bilang ternyata selama ini Thorik dan Alia umroh ini nggak bayar. Oh enggak, justru kayak kemarin itu yang udah berapa kali di approach, mereka nggak mau karena mereka mau bayar gitu. Dan karena memang approach-nya banyak dari Hanania, udah berkali-kali ya mereka pikir, cobalah cek dulu lah kredibilitasnya gimana. Oh ternyata oke. Akhirnya pada saat itu ya mereka mendapatkan benefit untuk gratis berangkat Thorik, Alia dan anaknya, tapi di sisi lain mereka juga melakukan pembayaran hampir 200 juta rupiah. Dari Mas Thorik saja, mungkin dari Mas Thorik nanti. Dari aku sama, yang jelas yang pertama adalah simpati dan prihatin kami kepada korban-korban yang terkena dampaknya dan mau mengapresiasi juga buat Polri untuk kerja kerasnya beberapa minggu ini ya, luar biasa. Tadi melihatnya juga sibuk banget di atasnya. Iya gitu. Jadi gini, mungkin saya perlu sampaikan juga, ini kami menyampaikan apresiasi kepada teman-teman penyidik ya, terutama dari unit 2 Subdit Kamnap, karena saya kan juga bertanya lah, Bang, ini LP-nya kapan? Ternyata ini laporan polisi baru sekitar belum sebulan lah, baru sekitar 2,5 minggu 3 minggu, tapi ternyata sekarang tersangkanya sudah ada ditahan. Terus juga kita melihatnya mereka ini sangat maraton, bahkan tadi sempat berbicara juga dengan teman-teman di dalam bahwa mereka ini belum pulang, ada yang belum tidur 2 hari, sehingga ya semoga ini cepat diselesaikan. Kepada para korban harapannya ya berikan kepercayaan kepada Polri, semoga ini untuk teman-teman dan para korban ini dapat mendapatkan haknya kembali. Ada menjadi trauma sih dari endorse buat Iya. Yang pastinya kan semua kan jadi pembelajaran. Semua jadi pembelajaran. Yang apalagi tempat itu pembelajaran. Tapi yang pastinya insya Allah kalau sucikan jadi pelajaran aja udah dan semoga semua korban-korbannya bisa secepatnya selesai masalahnya, pokoknya itu dari kita semua, dan ya semoga berjalan dengan lancar. Oh iya, kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluar cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Masih butuh bukti juga di dalam atau iya. Tadi kan saya bilang bahwa tadi kan kita ini melakukan pembayaran. Jadi bukti pembayaran tersebut ya biar ini bukan kita dibilangin cuma omong doang, ada data tadi sudah kami berikan semua kepada presiden. Dan semua sudah dicatat, dimasuk ke BAP juga. Tadi ada berapa pertanyaan? Pertanyaan tadi sekitar 20 sampai 30 ya, kurang lebih lah tadi ya. Ya normalnya BAP lah, tapi normal. ada kerugian mungkin Mas Thorik sendiri? Wah, ya nggak sebanding lah dengan kerugian para korban yang ada Dan di. apalagi kan sangat prihatin, pasti yang mau umroh itu juga udah menabung bertahun-tahun, jadi kita juga sangat sedih, sangat prihatin karena kita juga punya orang tua yang memikirkan yang udah umur apa nabung segala macam, jadi semoga banget cepat selesai. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih ya Kak Alia, makasih Bang Thorik, makasih Bang Sangun. Kita sama.